Sebenarnya emang baru ikut padel karena sekalian mencari keringat. Tadinya awalnya itu tenis, tapi karena di samping tenis ada lapangan padel, terus lihat banyak yang main, ya bisa dibilang FOMO juga sih. Karena FOMO deh kayaknya. Dulunya sih aku tenis gitu. Sekarang karena lagi hits, jadi kayak coba juga. Awal mulanya sih ya FOMO ya, tapi awalnya tenis, terus habis itu teman-teman semua pada padel, terus pada ngajakin, jadi kayak yaudah coba deh. Nggak pernah hitung ya, mungkin sekitar 1 jutaan ya. Seminggu berapa kali Kak? Aku biasa sampai 5 kali main. Lapangan susah banget sih. Jujur aja aku mostly dapat lapangannya tuh antara pagi, siang, atau tengah malam. Kalau yang after work itu mostly udah habis semua lapangannya. Biasanya kalau udah di atas jam 4 ke atas udah susah sih. Jam 4 ke atas sama biasanya pagi ya. Pagi jam 6 sampai jam 9 tuh biasa susah. Pokoknya iya banget. Dibanding tenis sih jauh lebih mahal ya. Cuman karena kita mainnya lumayan banyak orang, jadi supaya jadi lebih murah. Sekarang udah mahal ya harganya ya. Harusnya nggak usah dipajakin kan olahraga ya. Cari lapangan ternyata susah, makanya Pemprov DKI Jakarta ini menyiapkan lapangan gratis. Tapi Pak Yusinus, kalau tadi yang bayar aja ada scamnya, gimana kontrolnya nanti untuk lapangan gratis? Ya, tapi sebelumnya saya ingin berterima kasih ya, sharing malam ini sangat bagus, memberi inspirasi, termasuk untuk mengelola bagaimana nanti kalau Pemprov DKI bisa menyediakan lapangan padel gratis, sistem yang mesti dipakai seperti apa. Nah, best practice-nya dari teman-teman owners ini saya rasa nanti bisa kami minta bantuan untuk memastikan bisa bagus sistemnya. Tapi saya jadi terinspirasi nih Mbak Celia, pengen menabung supaya bisa main padel. Oh gitu? Iya. Habis ini main padel ya Pak? Iya. Tapi nabung dulu supaya bisa beli raket, sepatu, dan nyewa lapangan. Oke, tapi Mengajak Pak, adik-adik ini bisa main padel. nanti bisa kontak community gitu ya Pak ya. Tapi Pak, ini menarik, ada lapangan yang gratis. Apakah nantinya pebisnis padel ini akan terancam dengan adanya lapangan gratis yang disiapkan oleh Pemprov? Ini kan juga salah satu cara untuk mendapatkan cuan untuk para pebisnis, Iya. Pak. Jadi saya rasa ini saling melengkapi, ini komplementer. Kenapa? Oke. Karena pemerintah tidak mungkin menyediakan lapangan secara masif. Ada keterbatasan tempat dan kemampuan mengelola. Maka ini hanya menjadi alternatif bagi mereka yang pengen menikmati permainan tapi tidak mampu bayar, disediakan. Jadi ini saling melengkapi, maka teman-teman owners tidak perlu khawatir, justru mereka diuntungkan karena tidak ada isu eksklusivitas, tidak ada isu misalnya gesekan antar kelas sosial karena toh ini difasilitasi. Nah, tugas Pemprov adalah memfasilitasi agar masyarakat yang kurang beruntung juga ikut merasakan kebahagiaan dari bermain padel. Baik, Mas Algi, terancam tidak? Baik, saya setuju ya tadi dengan pendapatnya. Karena menurut saya justru mungkin itu harapan para club owners, pajak yang kami bayarkan itu diputar kembali untuk memfasilitasi fasilitas yang seharusnya. Oke. Artinya sepakat gitu ya? Jadi ya kami juga tentu sebagai tadi club owners bahagia kalau semua kalangan tidak hanya upper class atau upper middle doang yang bisa main gitu. Cuman semuanya bisa ikut cobain main padel, akhirnya demand-nya juga pun makin tinggi, lapangan di mana maka makin rame gitu. Akhirnya melengkapi lah semuanya. Seperti itu sih kurang lebih. Oke. Intan, ini kan ada yang gratis, kira-kira nanti bakal coba nggak? Kalau bisa mau coba, cuman emang yang jadi satu pertanyaan aku, yang bayar aja itu kan maksudnya lebih banyak, udah sebanyak ini dan juga berbayar itu kan antrinya susah banget cari court ya. Nanti kalau untuk yang gratis itu gimana Pak? Gimana Pak? Iya, lapangan aja belum dibangun, jadi nanti kita pikirkan belakangan. Oke. Tapi nggak apa, Gitu loh, kayak saya banyak belajar dari pertanyaan. sistem yang ada, nanti kami akan pelajari, pasti teman-teman yang mengelola punya sistem yang bagus. Nanti kita undang, lalu kita minta masukannya, syukur-syukur bisa mau pro bono, bantu mengelola supaya bisa menjadi bagus manajemennya. Karena kalau birokrasi jadi rumit, takutnya ribet. Nah makanya nanti biar dibantu oleh teman-teman yang profesional. Jangan sampai nanti lapangannya gratis, parkirnya mahal Pak. Nah, Kan naik transportasi umum kalau ke situ nanti. Taman itu nanti akan tersambung dengan public transport. Nggak usah khawatir, ada MRT, ada Transjakarta.
Jadi semua dibikin enak, dibikin senang karena ini ruang publik untuk seluruh warga Jakarta. Oke. Raket, bola disediakan? Apa? Raket sama bola nanti ada Peralatan kita sediakan. Oke. Kita Oh, iya. sediakan, jadi tinggal main pokoknya. Supaya sehat. Kita udah seneng ada warga mau olahraga. Oke. Mbak Devi, seneng tidak? Ini disiapin raket, disiapin bola, disiapin lapangan gratis. Mau dong Pak, mau. Boleh usul juga nggak bisa bikin raket nggak dari produk Indonesia nih? Jadi biar, ya kan? Jadi kita biar nggak, kan Indonesia ini negara kaya ya, kan buat dari, itu kan dari tutup botol wine gitu. Cuman kan kalau di kita buat kan, jadi kita nggak beli yang mahal-mahal Pak. Kalau orang Indonesia tuh selalu FOMO. Habis gitu ya gitu. Oke. Ya terima kasih Pak udah menyediakan fasilitas itu. Oke. Kita dukung. Mbak Hanum, terakhir nih dari Mbak Hanum, kan melihat saat ini banyak banget yang FOMO gitu. Kira-kira FOMO ini akan bertahan lama nggak sih? FOMO ini akan bertahan lama atau tidak sebenarnya selama antara komunitas, kemudian pemilik paddle court itu bisa memberikan experience yang lebih kepada orang-orang yang FOMO tadi, mereka dari awalnya FOMO malah jadi sustain untuk terus-terus main. Gitu. Ya peran komunitas sangat besar sih. Oke, bisa masuk komunitas nanti ya. Terima kasih para narasumber hari ini yang sudah hadir di Indonesia Business Forum pada malam hari ini. Dari community juga terima kasih, dan juga adik-adik mahasiswa terima kasih sudah hadir. Dan harapannya dengan bantuan, dukungan dari Pemprov DKI Jakarta dan juga rasa-rasanya pajak ini tidak memberatkan begitu katanya. Oke, ini nanti ke depannya semua masyarakat bisa menikmati olahraga padel yang dikatakan eksklusif ataupun mahal. Saya Sela Alexandra, terima kasih pemirsa, kita ketemu lagi pekan depan. Sampai jumpa.